balik lagi bersama saya Nisha. Nah, pada video kali ini kita sudah sampai di bab 20, yaitu ada Samba server. Oke, kita akan lihat materi-materi apa aja yang ada di bab 20 ini. Oke, materi yang pertama ada konfigurasi Samba read only. Kemudian yang kedua ada mengakses Samba share dari Ubuntu client. Yang ketiga ada konfigurasi Samba read write. Kemudian yang keempat ada mount Samba permanen. Dan yang terakhir atau yang kelima ada fix mount Samba. Oke, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu konfigurasi Samba read only. Oke, pada video sebelumnya kita telah mempelajari NFS, yaitu standar file sharing Linux to Linux. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai Samba, yaitu standar file sharing Linux to Windows. Nah, jadi kita akan menginstal Samba untuk file sharingnya di server 2 Ubuntu. Kemudian untuk kliennya saya akan menggunakan Ubuntu client ya teman-teman. Langsung saja teman-teman bisa buka server 2-nya atau server 2 Ubuntu-nya. Oke, pastikan di sini teman-teman pada server 2 Ubuntu-nya sudah terkoneksi internet atau sudah bisa ping ke google.com. Oke, di sini saya akan cek terlebih dahulu. Oke teman-teman, di sini server 2 Ubuntu saya sudah terkonek ke internet ya. Oke, langsung saja kita akan menginstal Samba servernya atau Sambanya dengan perintah apt install Samba. Kemudian kita enter. Oke, di sini saya sudah berhasil menginstalnya teman-teman. Lalu kita akan membuat direktori Sambanya atau direktori file sharingnya dengan perintah mkdir samba 10. Dan kita enter, lalu kita ls slice. Oke, di sini sudah ada direktori Samba 10-nya teman-teman di bawah run-nya. Oke, untuk masuk ke konfigurasinya kita berikan perintah nano slice etc slice samba slice smb.conf. Pastikan teman-teman sudah bisa masuk ke rootnya atau masuk ke rootnya terlebih dahulu, lalu jika sudah kita enter. Oke, kemudian teman-teman bisa scroll sampai bawah. Oke, lalu kita berikan kurung buka kotak yang seperti ini ya teman-teman. Lalu kita ketikkan perintah Samba 10. Oke, untuk Samba 10 ini bebas ya teman-teman. Teman-teman bisa menamakan Samba sharing, Samba file sharing, atau lain sebagainya. Untuk nama yang memadai atau yang sama pada direktorinya itu hanya pada pet ya teman-teman. Lalu kita enter, kemudian kita tab, lalu kita ketikkan sama dengan direktori yang sama, yaitu Samba 10. Kemudian kita tab lagi, kita tambahkan read only. Oke, pada read only ini maka seluruh virtual mesin yang akan mengakses Samba server, terutama pada klien Ubuntu-nya, dia hanya bisa read only ya teman-teman. Kita yes, kemudian guest only. Pada guest only ini kita juga yes, dikarenakan nantinya virtual mesin yang akan mengakses Samba ini dia hanya bisa read. Sekali lagi, virtual mesin mana saja yang akan mengakses Samba ini dia hanya bisa read only ya teman-teman. Kemudian jika sudah kita Ctrl X, lalu kita enter, kemudian kita aktifkan dengan perintah systemctl restart smbd seperti ini. Kemudian kita enter. Oke, di sini saya sudah selesai mengaktifkan konfigurasi Samba read only-nya ya. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu ada mengakses Samba share dari Ubuntu client. Nah, jadi nanti kita akan mengakses Samba 10-nya melalui Ubuntu client ya teman-teman. Oke, di sini saya sudah membuka klien Ubuntu-nya. Pastikan teman-teman pada terminal ini dia sudah masuk ke root dan kita akan melakukan ping ke server 2-nya apakah dia bisa terkonek atau tidak. Ping ke server 2-nya 10.10.10.3. Oke, di sini IP dari Ubuntu kliennya dia sudah terkonek dengan IP pada server 2 Ubuntu-nya ya teman-teman. Nah, cara untuk mengakses Samba kliennya itu bisa dengan dua cara, yaitu dengan UI atau tampilan dan juga dengan CLI. Oke, kita akan melakukannya dengan UI dulu atau dengan tampilan. Teman-teman bisa buka foldernya atau file di sini. Oke teman, saat kita Ctrl L, kemudian kita berikan smb.2 slice IP dari server 2 Ubuntu-nya. Nah, dia sudah ada dua direktori, yaitu ada Prince dan Samba 10, yang artinya ini saat kita lihat pada file sharing-nya atau Samba 10-nya, ini sudah ada ya teman-teman pada penampilan UI-nya. Nah, lalu kita klik Samba 10-nya ya teman-teman.
Oke, pada di sini authentication required, kemudian connect as, dia itu anonymous ya teman-teman. Kenapa ini anonymous? Karena waktu kita konfigurasi itu request only-nya yes ya teman-teman, yang artinya kita mengizinkan siapa saja dapat mengakses Samba 10 ini. Kemudian kita klik connect. Oke, ini folder is empty karena di dalam Samba 10 itu dia belum ada file apapun ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan mencoba dengan menggunakan CLI. Oke teman-teman, kita akan mengakses Sambanya dengan CLI atau dengan berbasis teks. Oke, kita akan install Samba kliennya dengan perintah apt install smb client. Kemudian kita enter. Oke, di sini saya sudah install Samba kliennya. Lalu kita akan cek dengan smb client min-l, lalu IP server 2-nya ya teman-teman. Kita masukkan passwordnya. Oke, di sini sudah ada share name, type, lalu komen. Di sini ada print dan juga ada Samba 10 dan juga ada type-nya teman-teman. Lalu kita akan mounting, tapi sebelum mounting kita akan install software Chief Util terlebih dahulu dengan perintah apt install Chief Utils. Seperti ini ya teman-teman, lalu kita enter. Oke, jika sudah kita akan melakukan mounting ya teman-teman, atau kita akan membuat directory baru yaitu dengan perintah mkdir slash folder 11. Lalu kita enter. Kemudian kita coba cek dengan ls slice. Oke, di sini sudah ada ya teman-teman folder 11-nya. Lalu kita akan mounting ya teman-teman. Kita berikan perintah mount slice IP server 2-nya 10.10.3 slash Samba 10, lalu folder 11. Seperti ini ya teman-teman, lalu kita enter. Kita masukkan passwordnya. Oke, di sini sudah kita mounting ya teman-teman. Lalu kita coba ls folder 11. Seperti ini. Oke, di sini sudah ada isinya ya teman-teman, yaitu tes samba.txt karena pada Samba 10-nya pada server 2-nya sudah saya isikan filenya ya teman-teman. Lalu kita akan coba mengedit file tes samba.txt ini dengan perintah nano slash folder 11. Kemudian nama filenya tes samba.txt. Kemudian kita enter. Nah, di sini hasilnya permission denied ya teman-teman. Karena pada dasarnya kita hanya bisa mengakses Samba 10-nya itu dengan read only, yang artinya kita tidak bisa write maupun mengedit file tersebut. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu ada konfigurasi Samba read write. Oke, jadi nanti kita akan coba buat directory yang hanya dapat diakses oleh IP tertentu, sekaligus kita dapat melakukan write ya teman-teman. Jadi nanti kita kan telah melakukan Samba servernya pada server 2 Ubuntu-nya, dan juga yang dapat mengakses itu hanya klien Ubuntu-nya. Nah, nanti kita pada video ini kita nanti akan mencoba untuk membuat file sharing Sambanya itu hanya yang dapat sharing itu hanya IP tertentu saja, yaitu IP klien Ubuntu-nya, yaitu 172.16.1.0 ya teman-teman. Oke, langsung saja kalian bisa buka server 2 Ubuntu-nya. Lalu kalian bisa tambahkan directory Samba 20 mkdir slash Samba 20 seperti ini ya teman-teman. Lalu kita ls slice. Oke, di sini sudah ada ya teman-teman directory Samba 20-nya. Lalu kita ke konfigurasinya dengan perintah nano slash etc slash smb.conf. Kita masuk ke konfigurasinya dengan perintah nano slash etc slash samba slash smb.com. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita scroll sampai bawah. Oke, kemudian di sini akan kita konfigurasi yang sama, cuma di sini bedanya adalah Samba 20 seperti ini. Kita tutup, lalu kita enter tab, kemudian kita pet sama dengan slash Samba 20. Kemudian untuk read only-nya kita no ya teman-teman. Lalu untuk quest only-nya juga kita tidak dituliskan karena nantinya saat kita
saat kita tidak tuliskan, nanti saat kita mencoba masuk ke file sharing Sambanya pada klien Ubuntu, nanti dia akan memasukkan kode autentikasinya. Kemudian kita Ctrl X, lalu kita enter, kemudian kita aktifkan dengan perintah systemctl restart smbd seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya sudah mengaktifkan konfigurasinya, lalu kita akan coba buat user baru yang nantinya ketika Ubuntu client ingin mengakses, maka harus memasukkan autentifikasinya atau user yang sudah dibuat. Oke, kita di sini tambahkan user baru dengan perintah user add user 1, lalu kita enter. Kemudian kita akan konfigurasi passwordnya dengan perintah smb passwd min a user 1 seperti ini ya teman-teman. Lalu kita enter, kita berikan password 12345, retype. Lalu kita coba buka klien Ubuntu-nya ya teman-teman. Oke, kita akan coba akses dengan menggunakan GUI. Teman-teman bisa ke brankas atau ke file terlebih dahulu. Lalu kita Ctrl L ya teman-teman, Ctrl L. Kemudian kita ketikkan smb.2// kemudian IP server 2-nya 10.10.3 seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, di sini sudah ada Samba 20-nya ya teman-teman. Kemudian kita klik. Oke, di sini pada authentication required lalu connect S-nya kita masih anonymous ya teman-teman. Lalu kita coba connect. Nah, ini tidak bisa ya karena pada saat tadi kita konfigurasi pada server 2-nya itu untuk QoS only-nya itu kita tidak terapkan ya teman-teman atau no. Nah, caranya kita masuk menggunakan registering user. Lalu untuk username-nya di sini kita menggunakan user 1 ya. Lalu untuk password-nya 12345, kemudian kita connect. Oke, dia sudah terkonek ya teman-teman. Nah, di sini folder is empty. Ya, artinya dia pada Samba 20-nya dia belum terisikan file apapun. Lalu kita akan coba buat file pada Samba 20-nya melalui GUI di Ubuntu client. New folder. Misalnya di sini saya berikan new ya. Oke, ini error will creating directory new. Nah, kenapa nggak bisa? Padahal read only-nya kan waktu itu sudah kita konfigurasi. Yes ya teman-teman. Nah, kita nanti akan coba ls-l di server 2-nya. Oke, kita clear. Oke, lalu kita akan ls-l ya teman-teman. Oke, saat kita ls-l pada Ubuntu servernya atau Ubuntu 2-nya, di sini bisa diperhatikan pada Samba 20-nya, dia permission-nya masih write dan execute ya teman-teman. Jadi dia belum ada permission write-nya. Nah, di sini kita akan menambahkan permission write pada Samba 20-nya. Kita berikan perintah chmod 77 Samba 20 seperti ini ya teman-teman. Nah, kenapa harus 777? Nah, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai permission pada server-servernya ya teman-teman. Lalu kita coba ls-l kembali. Oke, di sini bisa diperhatikan pada Samba 20-nya dia sudah mendapatkan permission full ya teman-teman. Ada write, dan execute-nya. Lalu kita akan kembali lagi ke Ubuntu client-nya. Lalu kita akan pergi ke brankas atau ke files. Kemudian kita Ctrl L. Lalu kita ketikkan smb // 10.10.10.10.3. Kemudian kita akan masuk lagi ke Samba 20-nya ya teman-teman. Oke, kemudian kita akan tambahkan folder atau filenya dengan new folder. Lalu kita coba new ya teman-teman. Kemudian kita create. Oke, dia sudah bisa ya teman-teman karena pada server 2 Ubuntu-nya sudah kita berikan permission write-nya ya teman-teman. Kemudian kita close terlebih dahulu. Kita akan coba edit atau akses melalui CLI ya teman-teman dengan kita buat folder terlebih dahulu untuk wadah penyimpanan atau tempat sharing Sambanya ya teman-teman. mkdir/folder 20 seperti ini ya. Kemudian kita enter. Lalu jika sudah, kita akan melakukan mounting pada Sambanya. Kita berikan mount sudo mount min o, kemudian
username sama dengan user 1, lalu IP server 2-nya ya teman-teman, 10.10.10.3, lalu tempat untuk penyimpanan kita atau penyimpanan file sharing Samba ini kita akan simpan pada Samba 20 seperti ini ya teman-teman. Lalu folder kita akan taruh pada folder 20 nih teman-teman, 20 seperti ini. Kemudian kita enter, lalu kita masukkan passwordnya. Kemudian kita coba ls folder 20 ya teman-teman, ls folder 20. Oke, di sini saat kita ls folder 20-nya dia sudah ada file new yang sudah tadi kita buat pada perangkas atau file yang menggunakan UI. Lalu kita akan coba mengedit directory dari folder 20 ini ya teman-teman. Atau kita akan menambahkan. Oke, jadi kita nanti akan menambahkan file pada directory folder 20-nya. Kita berikan perintah touch folder 20, kemudian kita akan buat file example.txt seperti ini ya teman-teman, lalu kita enter, kemudian kita ls folder 20 lagi. Oke, di sini sudah ada ya teman-teman file example.txt-nya. Lalu kita akan coba mengedit file dari example.txt ini ya teman-teman. Kita akan coba edit dengan nano folder 20 example.txt. Oke, di sini kita sudah bisa melakukan write atau mengedit pada directory folder 20 dan filenya teman-teman. Kita misal di sini kita berikan contoh 1 seperti ini. Kemudian kita Ctrl X lalu kita enter. Lalu kita coba lihat dengan perintah cat folder 20 example.txt. Bentar. Oke, dia sudah ada ya teman-teman, sudah masuk contoh satunya. Oke teman-teman, kita akan masuk ke materi yang keempat, yaitu mount Samba permanen. Jadi perintah mount seperti ini atau perintah mount seperti sudo mount min username bla 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 bla, ini itu adalah mount yang tidak permanen ya teman-teman. Jadi ketika nanti Ubuntu kliennya kita power off, kemudian kita merunningnya lagi, maka kita perlu melakukan mount ulang atau kita perlu mengkonfigurasi mount ya teman-teman. Maka dari ini kita akan membuat mount secara permanen. Oke, langsung saja kita berikan perintah sudo. Oke, langsung saja kita berikan perintah sudo nano /etc /fs tab ya teman-teman. Lalu kita enter. Lalu di sini kita akan melakukan konfigurasi mount permanennya. Kita berikan IP server 2-nya ya teman-teman, 10.10.3. Kemudian file sharingnya yaitu Samba 10 terlebih dahulu. Kemudian kita tab, lalu akan kita letakkan pada folder 11. Kemudian kita tab 2 kali. Lalu kita ketikkan chiefs. Kemudian kita tab, kita berikan underscore netdev. Kemudian kita enter. Lalu kita konfigurasi lagi dengan file sharing Samba 20 ya teman-teman, 10.10.3 /Samba 20, kemudian kita tab folder penempatannya folder 20, lalu kita tab 2 kali, kemudian kita ketikkan chiefs, kemudian lalu kita tab kembali underscore netdev, username sama dengan user 1, sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, kemudian koma lagi, underscore netdev lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Lalu kita Ctrl X, Y, lalu kita enter. Kemudian kita akan mereboot klien Ubuntu-nya. Kita berikan perintah sudo reboot. Seperti ini ya teman-teman, lalu kita enter. Oke, kita akan tunggu hingga proses rebootingnya ini selesai. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk mount Samba permanennya. Oke teman-teman, kita akan masuk ke materi yang terakhir atau materi yang kelima, yaitu fix mount Samba. Jadi kita nanti akan memfixkan mount Sambanya ya teman-teman. Kita pergi ke Ubuntu kliennya. Oke, di sini kita akan masuk ke perintahnya nano
/etc/fs-tab. Oke, kemudian kita akan kosongkan authentication pada Samba 10-nya ya teman-teman. Kita akan tambahkan perintah password sebelum underscore native. Kemudian tanda petik 2 kali seperti ini yang menandakan bahwa password ini kosong ya teman-teman. Kita tidak akan memberikan password pada Samba 10-nya. Kemudian jika sudah, kita akan Ctrl X, Y, lalu kita enter. Oke teman-teman, itu dia materi-materi di bab 20 kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini ya. Dan tidak lupa juga untuk nyalakan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari channel saya. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!